Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bi mukhdassa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم اللقاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan kita laksanakan sekuat dan semaksimal mungkin, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan jauh-jauh. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun dengan 5 langkah landasan. Yang pertama, pengabdian kita kepada Allah, itulah syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua landasannya wa iqamis shalah. Salat itu menjadi karakter kita. Di dalam salat kita diajarkan untuk disiplin. Di dalam salat kita diajarkan untuk jamaah, kerjasama. Di dalam salat diajarkan kita akhir dari salat salam kanan salam kiri, diajarkan untuk peduli dengan lingkungan. Wa itaiz zakah, yang ketiga, keluarkan potensi kita. Manakala kita ada kelebihan rezeki, maka wajib menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun yang lain, atau zakat mal. Wa shaumi Ramadan. Langkah yang keempat yaitu puasa menjadi benteng. Tatkala kita puasa, sesuatu yang halal kita kompromi kepada Allah, kita tahan sampai beduk maghrib baru kita makan. Itu yang halal. Apalagi yang haram, maka kita bisa menghindari sesuatu itu tadi. Karena yang halal saja bisa kita kontrol menjadi benteng kita, apalagi yang tidak halal. Yang kelima, wa hajjil baiti, yaitu haji ke Baitullah. Haji itu menjadi derap langkah setiap orang muslim yang telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Jadi haji adalah latihan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam. Tatkala kita melaksanakan agama tanpa pemahaman tentang ihsan, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, maka yang terjadi hanya ritual rutinitas, tidak akan membekas. Untuk itu haji
itu bagi seseorang yang mampu secara ekonomi, mulai dari berangkat sampai pulang dan nafkah orang yang ditinggalkannya, maka dari itu haji itu kewajiban sekali seumur hidup bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakan ke sana. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari perintah haji tadi, fa innallaha, sungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, 'anil alamin, yang tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Surah Ali Imran ayat 97. Jadi kewajiban haji itu adalah memiliki pahala yang amat sangat besar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mabrur itu adalah haji yang dapat menjadikan dirinya sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi agen-agen kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Makanya di antaranya orang yang pulang haji dalam komunitas Indonesia, biasanya Bu Haji atau Pak Haji pakai peci putih. Itu simbol bahwa semua buah pikiran itu selalu putih dan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak ada biaya atau faktor ekonomi atau hal yang lain, masih ada kemungkinan untuk bisa mencapai pahala yang setara dengan haji dan umroh. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu hajinya orang fakir. Di dalam riwayat yang lain disampaikan al-jum'atu hajjul masakin. Jumat itu juga menjadi hajinya orang miskin. Tetapi tatkala orang miskin tadi sudah mencapai biaya, maka kewajiban itu tetap ada, tidak bisa menggugurkan kewajiban hajinya tatkala orang miskin sudah menjadi kaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa itu pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh? Yang pertama, man ghada ilal masjid, orang yang pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak mengharapkan apa-apa, illa ayata'allama khairan, kecuali dia belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan tadi, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu, maka pahalanya setara dengan orang yang haji dan hajinya mabrur. Jadi dengan mengaji itu kita akan menambah ilmu, dengan mengaji akan menambah pemahaman kita tentang Islam dan penghayatan yang menuntun kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam rangka menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang setara dengan haji dan umroh yang kedua, man masa ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjin, barang siapa yang melangkah menuju sholat wajib berjamaah, maka ia mempunyai pahala yang setara dengan haji. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, bahwa waman masa ila sholatin tatawwu'in fahiya ka umratin tamatin, siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia memiliki pahala yang setara dengan umroh. Syekh Abdul Rauf dalam kitab
Fadhailul Qadir syarah dari Jami'us Shaghir mengatakan hadis ini kabar gembira bagi seseorang yang tidak mampu untuk menunaikan haji karena tidak memiliki bekal atau faktor yang lain, maka amalan ini bisa kita lakukan untuk meraih pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh. Yang pertama, sholat Jum'ah. Yang kedua, sholat wajib dengan berjamaah, apalagi dilakukan di masjid, pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga, pergi ke masjid untuk melakukan kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan. Jika kita termasuk golongan orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka mari kita kerjakan satu di antara tiga, atau syukur-syukur bisa tiga-tiganya kita laksanakan sebagai ajang untuk kita meraih pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tetapi untuk bisa melaksanakan itu perlu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Al-ibadatut thariq al-musalli ila sa'adati wal kamal. Hidayah itu petunjuk ke jalan yang benar untuk mengarah kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Apa itu taufik? Qudratut ta'ati alal khairi, kemampuan seseorang untuk melaksanakan amal soleh. Jadi taufik itu tidak diberikan kepada semua hamba Allah, hanya orang-orang pilihan saja. Maka bila kita sudah diberikan dan kita rajin untuk mengaji, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan, karena untuk mendapatkannya kembali kita perlu perjuangan yang konsisten, karena itu hidayah dan taufik Allah tidak gampang untuk kita raih. Jadi kadangkala dalam potret kehidupan di lingkungan kita, banyak orang yang tahu kebaikan pahala mengaji, banyak orang yang tahu pahalanya membaca Al-Quran, banyak orang yang tahu untuk kebaikan bersedekah, banyak yang tahu bahwa tahajud itu bisa mengangkat derajat seseorang, silaturahim itu bisa menjaga kerukunan kita dengan sesama. Kenapa dia tidak lakukan? Karena tidak dapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendapatkan tempat di hati kita untuk senantiasa kita jangan jauh-jauh dari ulama, kita jangan jauh-jauh dari guru, dari kiai, dari ajengan, dari ustadz, dari habaib, dari masjid, agar senantiasa kita bisa menambah ilmu dan ilmu dalam rangka kita meraih pahala yang setara dengan haji dan umroh. Semoga Allah memberikan kita keluasan rizki untuk kita bisa menyempurnakan haji rukun Islam yang kelima, dan kita doakan mudah-mudahan jamaah haji kita yang sedang melaksanakan atau sedang berangkat atau di gelombang kedua, Allah pelihara pergi dan pulangnya nanti akan membawa haji yang mabrur, haji yang baik, yang bisa menjadi agen-agen kebaikan dalam lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal mawa'idhi syafiyah, kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yakul wa biqalihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملك قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واصل ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحش والمنكر والبغي وسمن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين أجمعين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة